Konsep gaming pada ponsel pintar atau HP mungkin tampak ganjil bagi sebagian orang. Tapi faktanya kini banyak ponsel pintar telah menggeser utilitas dari konsol game genggam sebagai perangkat yang mampu menjalankan berbagai aplikasi game. Sayangnya terkadang ada masalah lain muncul di kalangan masyarakat yang mengasumsikan kalau sebuah ponsel gaming itu rata menawarkan harga fantastis. Sehingga tidak jarang calon pembeli akhirnya mengurungkan niatnya untuk membeli ponsel gaming, terkecuali anak sultan ya. Namun, bagi kamu yang tetap ingin merasakan pengalaman bermain game di ponsel pintar, tetapi punya dana pas-pas, tenang saja. Sekarang ponsel pintar gaming dengan harga terjangkau sudah mulai menjamur di pasaran. Ya udah, mending kita langsung cekidot aja kali ya, seperti apa nih? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! Infinix Hot 10. Infinix Hot 10 dibekali dengan chipset dengan proses fabrikasi 12 nanometer dari MediaTek. Chipset tersebut adalah Helio G70. Chipset ini juga hadir di ponsel lain yang bisa dibilang jadi pesaing Infinix Hot 10, yaitu Realme C3. Infinix Hot 10 hadir dengan dimensi layar 6,78 inci, layar yang tentunya tergolong besar. Terlebih layar ini menawarkan rasio layar ke bodi sebesar 82,2%. Layarnya sendiri memakai panel IPS LCD dengan resolusi 720x1640 piksel. Infinix Hot 10 menawarkan baterai berkapasitas 5200 mAh. Dengan kapasitas baterai tersebut, baterai Infinix Hot 10 dapat bertahan lama. Situs Android Kenya bahkan menyebutkan jika daya tahan baterai ini bisa sampai 2 harian. Realme Narzo 30A. Tidak jarang produsen yang belum menyertakan kaca proteksi buat layar ponsel. Namun Anda tidak perlu khawatir akan hal itu, karena Realme Narzo 30A sudah dibekali Corning Gorilla Glass 3. Ponsel pun dijamin tahan goresan saat tas sengaja bergesekan dengan kunci di dalam saku celana. Dapur pacu Narzo 30A memang masih sama dengan yang dikandung Realme Narzo 20, yakni SoC MediaTek Helio G85. Namun chipset 8 inti keluaran 2020 ini cukup modern karena punya arsitektur 12 nanometer. Di dalamnya terdapat sepasang core kecepatan tinggi berbasis Cortex A75 dan 3 pasang core hemat daya bercorak Cortex A55. Ada juga GPU Mali G52 yang bisa melesat hingga 1 GHz. Redmi 9. Xiaomi Redmi 9 lagi-lagi berhasil mewakili nama Xiaomi sebagai ponsel HP dengan value for money yang tinggi. Walau berada di segmen harga yang terjangkau, Redmi 9 sudah dibekali dengan kapasitas baterai sungguh besar, yakni 5020 mAh. Ponsel ini mengandalkan chipset Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer dan kartu pengolah grafis Mali G52 MC2. Dilansir dari Nano Review, chipset Helio G80 memiliki skor benchmark Antutu yang lebih unggul ketimbang Snapdragon 655. Selain cocok dipakai bermain game karena performa besar dan baterai yang awet, Redmi 9 juga cocok untuk dipakai menonton berkat layarnya yang sudah Full HD Plus sebesar 2340x1080 piksel. Xiaomi Poco M3. Tanpa harus beli HP mahal, Anda pun sudah dapat merasakan performa gaming yang tangguh berkat kehadiran Poco M3. Berbekal chipset Snapdragon 662 yang cukup powerful di kelasnya, aktivitas hiburan dan produktivitas dapat berjalan lancar tanpa lag. Chipset Snapdragon seri 600 tersebut hadir dengan 2 klaster octa-core yang merupakan 4 buah Kryo 260 Gold dan 4 buah Kryo 260 Silver. Mereka ini merupakan turunan dari ARM Cortex A73 dan A53. Sementara hampir semua ponsel entry level berada di comfort zone mereka dengan menawarkan baterai 5000 mAh. Poco M3 hadir untuk mengancam eksistensi mereka. Pasalnya, smartphone murah tapi tangguh ini sudah selangkah lebih maju di kapasitas 6000 mAh.
Redmi 9T. Redmi 9T hadir dengan chipset kencang bernama Qualcomm Snapdragon 662. Berbekal chipset ini, Redmi 9T tergolong powerful di kelasnya untuk gaming menengah, aktivitas hiburan, dan multitasking lancar tanpa lag. Qualcomm Snapdragon 662 sendiri merupakan chipset yang hadir dengan 2 klaster octa-core yang merupakan 4 buah Kryo 260 Gold dan 4 buah Kryo 260 Silver. Mereka ini merupakan turunan dari ARM Cortex A73 dan A53. Sementara untuk pengolah grafisnya adalah Adreno 610. Selain dari kapasitas baterainya yang besar, Redmi 9T juga telah menyediakan fitur pengisian cepat 18 watt. Hal yang tentunya menarik mengingat di kelas harganya paling bentar dukungan pengisian cepat sampai 15 watt. Vivo Y20. Di segmen harga manapun, baterai yang besar selalu dapat diapresiasi. Sekarang baterai kapasitas 5000 mAh tidak hanya dimiliki oleh ponsel di pasar harga mid-range saja, melainkan sudah dimiliki oleh Vivo Y20 yang memasuki kelas entry level. Dengan baterai 5000 mAh ini, tentu saja Vivo Y20 menjadi layak dipakai menonton film, bermain game, ataupun melakukan aktivitas harian seperti medsos dengan durasi lebih panjang. Setiap orang punya preferensi tertentu untuk memilih letak sensor sidik jari. Sebagian orang beranggapan sensor di belakang lebih baik, namun banyak juga yang memilih letak sensor di pinggir. Nah, Vivo Y20 sendiri membawa fingerprint scanner di samping bodi, digabung dengan tombol power. Realme C3. Realme 3 dibekali dengan chipset dari MediaTek. Chipset tersebut adalah Helio G70. Chipset ini dibangun dengan proses fabrikasi 12 nanometer. MediaTek juga memiliki chipset Helio G series lain, yakni Helio G90 yang digunakan di Redmi Note 8 Pro. Di dalam chipset Helio G70 sendiri, tersemat prosesor octa-core yang terdiri dari 2 core Cortex A75 berkecepatan 2,0 GHz untuk performa kencang dan 6 core Cortex A55 1,7 GHz untuk kebutuhan performa yang lebih hemat daya. Chipset ini memiliki pengolah grafis bernama GPU Mali G522EEMC2. Nah, kamu udah mau beli yang mana nih, geng? Jangan lupa pesenin aku ya. Ya sudah, kalau begitu, ciao bella, geng.